Yang terhormat Wali Kota Tomohon Bapak Jimmy F. Eman SEAK, Muspida yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara sosialisasi, dialog peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di Kota Tomohon hari ini Rabu 2 Juli tahun 2014 dimulai. Dimohon berdiri. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami hormati, saat ini kita ikuti bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon, Ibu Marta Wonda. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Tomohon, kami sebut dengan hormat Bapak Jimmy F. Eman SEAK. Mengawali laporan ini, saya mengajak kita semua menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenanannya maka pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dialog peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Tomohon, memegang peran penting dalam mengantisipasi berbagai dampak yang akan timbul sebagai akibat pesatnya arus globalisasi terkait dengan isu agama yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok dan golongan pada waktu pemilihan presiden dan wakil presiden nanti. Kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan sosialisasi dialog ini adalah bagaimana menjaga, mempertahankan, mengisi dan merukunkan dalam kaitan dengan peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama sehubungan persiapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di Kota Tomohon yang kita cintai. Dan tujuan sosialisasi ini adalah untuk memfasilitasi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sebagai mitra pemerintah dan fungsinya sebagai pendeta, pastor, gembala, imam, dan hamba batuan. 3. Dasar pelaksanaan. Dokumen anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tomohon dan Surat Keputusan Wali Kota Tomohon nomor 58 tahun 2014 tanggal 7 Januari tahun 2014 tentang penunjukan panitia dan narasumber kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama serta pemberian honorarium dan uang transportasi. Demikian laporan ini.
sambil memohon kesediaan Bapak Wali Kota Tomohon kiranya berkenan memberikan sambutan dan materi sekaligus membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Pak Ketuan Bapak Kelawiran. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Tomohon sekaligus membuka acara ini secara resmi dengan hormat Bapak Jimmy F. Eman SEAK. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati jajaran musyawarah pimpinan daerah ya, yang nantinya sebentar juga akan memberikan materi bagi kita semua, masing-masing yang hadir. Ibu Kapolres Sri Kandi kita, saya sebut dengan penuh kasih Ibu AKBP Ratna Setiawati SHMH. Tentunya yang saya cintai, saya banggakan ya, para peserta, ibu bapak para tokoh-tokoh agama ya, baik para pendeta, pastor, ya, ulama, saya lihat juga sini ada Bante, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan, tapi juga tentunya para hadirin undangan yang saya tidak dapat sebut satu persatu yang saya hormati, saya banggakan. Yang pertama tentunya saya mau ngajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kemurahannya sehingga saat ini di Aula lantai 3 kantor wali kota ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati ya. Tentunya saya percaya bahwa pertemuan kita pada saat ini antara pemerintah, musyawarah pimpinan daerah Kota Tomohon, FKUB, unsur juga pimpinan PAMAK dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, bahkan kita semua sungguh diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertemuan kita pada saat ini merupakan awal pertemuan sesudah Pileg ya. Sesudah Pileg hari ini kita bisa bertemu ya. Dan memang ada kerinduan juga bagi kami sebagai pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada seluruh komponen jajaran masyarakat, istimewa tentunya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang sudah begitu berperan aktif sehingga pemilihan legislatif di Kota Tomohon ini berjalan aman dan lancar. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat kesempatan ini juga perkenankan kami juga memberikan ucapan selamat berpuasa ya kepada saudara-saudara kita umat muslim yang sementara berpuasa ya. Sebab di jajaran Muspida Ibu Kapolres, Pak Dandim dan Bapak Kajari sementara berpuasa, dan tentunya kepada saudara-saudara kita yang berpuasa dan kita semua, semoga tentunya bahwa puasa di bulan Ramadan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa sudah ada penyampaian dari Ketua FKUB dalam rangkaian bagaimana sebenarnya program-program pemerintah Kota Tomohon ke depan ya. Memang dari sisi keputusan FKUB, BAMAK dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama bahwa di bulan Agustus nantinya ya, pemerintah tapi juga masyarakat Kota Tomohon ini akan bersyukur secara kota. Dan tadi sudah dilaporkan oleh Ketua FKUB bahwa beliau sudah menyampaikan kepada jajaran pemerintah, tapi juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama bahwa telah disepakati bersama bahwa kita akan bersyukur secara kota. Nah, itu akan diselenggarakan di tanggal 10 Agustus ya, pemerintah. Nah, tentunya kita berharap bahwa ucapan syukur ini kita akan laksanakan secara baik dan sederhana ini. Setiap hari kita bisa berucap syukur seperti itu. Tapi tentunya secara kota ya, antara denominasi agama kita akan melaksanakan secara bersama-sama. Ada umat Muslim di sana, ada umat Buddha, Hindu, ada umat Kristen dan Katolik akan bersyukur bersama-sama dalam segala hal. Kita juga Bapak Ibu Saudara memberikan apresiasi dan menyampaikan laporan bahwa pemerintah Kota Tomohon ya, di beberapa waktu yang lalu juga telah mendapat opini dari BPK ya,
opini BPK yang paling tertinggi untuk pengelolaan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan kepada publik. Kita mendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, memang kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang masyarakat berkata seperti apa WTP itu ya? WTP itu seperti apa? Memang dalam kategori laporan keuangan ya Bapak Ibu Saudara, yang paling jelek itu yang namanya disclaimer. Disclaimer itu berarti bahwa semua pertanggungjawaban, semua pelaksanaan pekerjaan, baik ke arah pemerintah tapi juga ke arah publik, tidak bisa diperiksa, tidak bisa diaudit dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga BPK dalam memeriksa mereka merasa harus memberikan opini disclaimer atau menolak untuk memeriksa. Seperti itu pemahamannya. Di atas daripada disclaimer itu adalah TW, tidak wajar. Artinya bahwa data-data ini telah bisa dilihat tapi tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itu TW, tidak wajar. Dan di atas TW itu adalah wajar dengan pengecualian. Ya. Saya kira juga ada yang sudah memahami di sini. WDP, ya. WDP itu sudah bisa dibuktikan kebenaran dan kewajarannya, tapi ada hal-hal yang harus diperbaiki sehingga hanya mencantumkan WDP. Dan yang paling tertinggi adalah WTP, ya. Wajar tanpa pengecualian. Jadi artinya seperti kegiatan-kegiatan ini dari jajaran pemerintah Kota Tomohon, SKPD dan Muspida ini bisa dilaksanakan tidak fiktif. Ya. Kita melaksanakan itu, para tokoh-tokoh agama diundang, kemudian juga ada konsumsi dan sebagainya. Itu salah satu penilaian bahwa Kota Tomohon ini di Provinsi Sulawesi Utara yang mendapat WTP bersama 2-3 kota yang lain. Nah, saya percaya bahwa tentunya WTP yang diraih oleh pemerintah Kota Tomohon ini mendapat dukungan ya dari seluruh masyarakat, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya tahu ya, BPK juga mungkin saja datang ke gereja atau mungkin ke masjid ya untuk memeriksa apakah pemerintah Kota Tomohon mungkin saja telah memberikan bantuan dan telah menyalurkan bantuan itu. Itu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap SPJ ya, surat pertanggungjawaban itu. Sehingga saya percaya bahwa dengan Tomohon diraih WTP ya, dari sisi transparansi keuangan, dari sisi pekerjaan ke publik, baik dia fisik maupun program non fisik ini dinilai telah sangat baik. Dan sekali lagi tentunya sebagai pemerintah saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih bahwa semua WTP yang kami boleh raih ini semua atas dukungan serta kerjasama yang baik dari seluruh komponen masyarakat, termasuk juga dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya, saya juga harus memberikan catatan bahwa dalam pelaksanaan pileg ini kita telah berhasil melaksanakan dengan baik. Dalam rangkaian pileg ini tentunya kita melihat, mengevaluasi bahwa dari sisi prestasi, dari sisi keikutsertaan daripada masyarakat ini dianggap baik di Sulawesi Utara. Kita hampir mendekati 90% ya dalam pelaksanaan masyarakat mengikuti pesta demokrasi. Nah, oleh karena itu tentunya saya juga percaya bahwa semua keberhasilan ini juga berkat sosialisasi dan dukungan daripada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ya. Saya percaya, saya mendapat informasi di atas mimbar para pendeta, pastor, ulama, bahkan juga Bante ini menyampaikan seperti apa kita sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi mengikuti demokrasi secara baik dan benar, bahkan juga menggunakan hak pilih kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam rangkaian juga kita semua ada di sini ya. Kita akan mengikuti bagaimana kita mensukseskan pemilu presiden dan wakil presiden. Hari ini tanggal 2 Juli dan sebentar lagi kita akan memasuki hari pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 9 Juli. Tentunya kami berharap bahwa di tanggal 9 Juli ini bahwa partisipasi dari komponen masyarakat di Kota Tomohon yang nantinya juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat ini bisa seperti pileg ya. Nah, kami akan menyampaikan ya rangkaian sebenarnya jadwal tahapan daripada pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Yang pertama bahwa kita sama-sama mengikuti di media massa ya, banyak sekali pemberitaan ini bahwa kampanye-kampanye dan proses-proses tahapan Pilpres ini telah berjalan dengan baik ya. Ini awalnya telah berjalan mulai dari tanggal 17 Mei. Kita bisa melihat di sini. Rekapitulasi DPT tanggal 12-13 Juni 2014 sudah dijalankan oleh KPU. Kemudian juga untuk pencalonan, penetapan jumlah dukungan perolehan suara pada tanggal 17 Mei yang lalu. Kemudian juga pendaftaran pasangan calon tanggal 18 sampai 20 Mei yang lalu ini sudah dilaksanakan. Dan ada pemeriksaan kesehatan tanggal 19 sampai tanggal 23 Mei. Kemudian juga verifikasi administrasi sudah dilaksanakan ini. Kemudian juga pengusulan bakal calon yang tidak ada, tentunya ini bakal calon pengganti tidak ada ini tanggal 29 hingga tanggal 5 Juni. Dan kemudian penetapan calon, kita bisa lihat di LCD sini, penetapan calon 31 Mei dan pengambilan nomor urut pada tanggal 1 Juni. Jadi nomor urut untuk pemilihan presiden itu adalah nomor urut 1 dan nomor urut 2. Itu yang disampaikan. Kemudian juga kampanye deklarasi pemilu berintegritas tanggal 3 Juni yang sudah dilaksanakan ini. Kemudian kampanye tanggal 4 sampai tanggal 5 Juni. 5 Juli. Jadi prosesnya ini masih ada tahapan, karena hari ini masih tanggal 2 ini, jadi masih ada 3 hari lagi pemilihan calon presiden ini akan berkampanye. Nah memang Bapak Ibu Saudara ya, kampanye di Kota Tomohon ini tentunya terasa istimewa karena kita berkampanye untuk calon presiden kita semua ya. Siapapun yang jadi, yang pasti bahwa presiden nomor 1 ya Prabowo Hatta dan presiden nomor 2 Jokowi JK ini akan tetap menjadi presiden kita semua. Dua-dua putra Sulawesi. Ini bukan berkampanye, tapi kita mendapat kehormatan bahwa calon presiden nomor 1 itu adalah putra Minahasa. Tapi juga ya, kita memberikan aplaus untuk presiden kita ini. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, calon nomor 2 ya, Wakil Presiden Yusuf Kala itu adalah putra Sulawesi juga ya, orang Makassar. Jadi sebenarnya secara darah Sulawesi kita mendapat kehormatan bahwa calon presiden dan wakil presiden itu adalah putra-putra terbaik Sulawesi ya, secara keseluruhan. Tinggal bagaimana tentunya kita mensosialisasikan, kita mengikuti yang baik seperti apa nantinya kita mengarahkan kepada umat kita untuk memilih secara baik dan benar sesuai hati nurani kita. Sebab sekali lagi presiden ini adalah presiden milik kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dalam kampanye-kampanye ini nantinya ya akan ada 5 kampanye debat calon ya. Kita bisa melihat di LCD ini ya, debat calon yang kita bisa melihat debat calon ini di televisi baik di Metro TV maupun di TV One ini. Kita masih mendapat kesempatan ya, 1 kali lagi, mungkin LCD boleh naik lagi nih, sebab ini sudah tanggal 2 ya, akan ada debat calon terakhir ya, debat capres dan cawapres di Kompas TV dan TVRI pada tanggal 5 Juli. Jadi 5 Juli ini adalah hari terakhir kampanye, baik kampanye di televisi tapi juga kampanye-kampanye terbuka secara umum, termasuk juga di Kota Tomohon. Ini hasil dari kampanye itu. Kemudian di hari Minggu tanggal 6 hingga tanggal 8 Juli itu akan ada masa tenang ini. Kita bisa melihat di LCD. Kemudian sesudah itu ada proses pemungutan suara tanggal 9 Juli ya, di hari Rabu. Dan rekapitulasi di PPS ada 10 hingga tanggal 12 Juli. Sebenarnya juga Ketua KPU juga harus hadir di sini ya. Karena memang Bapak Ibu Saudara, pada waktu kampanye pileg ya, TPS di Kota Tomohon ini kurang lebih ada 200-an lebih ya TPS. Tapi karena ini untuk calon presiden dan wakil presiden, maka TPS yang ada di Kota Tomohon hanya berjumlah kurang lebih 120-an. Dia hampir turun setengah ya, karena memang akan berbeda antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Jadi nantinya kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah memilih yang lalu, mungkin saja di TPS di tempat yang misalkan di rumah sendiri jadikan TPS, nah mungkin ya untuk pemilihan presiden tidak akan ada lagi karena memang telah diciutkan ya, diperkecil untuk TPS pemilihan capres dan cawapres.
Selanjutnya untuk rekapitulasi tingkat kota kabupaten tanggal 16 hingga tanggal 17 Juli tahun 2014. Penetapan hasil pemilu tanggal 21 hingga tanggal 22. Ini yang paling penting sebenarnya di sini, tanggal 21 tanggal 22 Juli ini masa-masa penetapan ini ya. Nah, diharapkan bahwa nantinya tidak akan terjadi gesekan secara nasional ini. Kita akan melihat hasil itu di tanggal 21 hingga tanggal 22 Juli. Walaupun memang bisa saja di tanggal 10 telah ada quick count yang akan menghitung, tapi hasil resmi itu akan diumumkan secara resmi pada tanggal 21 hingga 22 Juli tahun 2014. Kemudian apabila terjadi perselisihan, ada pengajuan gugatan pada tanggal 23 hingga tanggal 25 Juli tahun 2014. Kemudian penetapan hasil pemilu pasca putusan MK apabila ada, itu akan dilaksanakan tanggal 22 hingga 24 Agustus. Dan pelantikan presiden dan wakil presiden itu di tanggal 20 Oktober ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, ini sebenarnya rangkaian yang normatif sesuai yang dikeluarkan oleh peraturan KPU, bahwa inilah mekanisme yang akan dilalui oleh kita semua sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, tapi juga sebagai warga negara Kota Tomohon untuk berpartisipasi mensukseskan pemilu presiden dan wakil presiden di tahun 2014 ini. Nah, tentunya kalau kita mengacu di pemilu-pemilu sebelumnya untuk capres dan cawapres ini, pemilu capres dan cawapres ini yang sudah dilaksanakan 2 kali untuk pemilihan rakyat langsung ya. Itu di tahun 2014 ada 5 calon, kemudian juga di tahun 2009 terdapat 3 calon, dan di tahun 2014 ini kita hanya capres dan cawapres hanya 2 calon ya, nomor urut 1 dan nomor urut 2. Nah, tentunya kita berharap, kita berkaca ya kepada pengalaman-pengalaman yang lalu, bahwa lebih khusus di Kota Tomohon, bahwa dari sisi gesekan, dari sisi pertentangan di tingkat akar rumput di tingkat masyarakat ini sangat kecil. Oleh karena itu saya berharap bahwa di tahun 2014 ini gesekan-gesekan yang bisa saja akan menimbulkan pertentangan ini dapat lebih diminimalkan. Nah, oleh karena itu tentunya peran daripada tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh masyarakat, baik di tingkat di mimbar di masing-masing denominasi agama, tapi juga di tingkat bagaimana mensosialisasikan di tingkat masyarakat. Tapi berharap bahwa peran dari kita semua ini akan benar-benar berfungsi dengan baik, sehingga Pilpres nantinya ini akan berjalan dengan aman dan nyaman. Saya bahwa lewat pertemuan kita pada saat ini ya, saya tentunya harus menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang saya tahu juga di jemaatnya masing-masing, di umatnya masing-masing ini mempunyai kesibukan yang tinggi. Tapi perhatian dan atensi yang telah diberikan, sehingga kehadiran kita semua ini menambah kekuatan dan semangat bagi kami sebagai pemerintah untuk setiap saat melaksanakan tugas dan karya kami untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kota Tomohon. Kita bisa mengangkat Kota Tomohon untuk bisa lebih dipandang baik di tingkat Sulawesi Utara, di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Sebab kalau tadi ada pengucapan, tapi juga dalam pengucapan itu ya, Ibu sudah ada TOF nantinya yang saya kira sudah disampaikan oleh Ketua FKUB tadi ya. Untuk KPU sudah ada ya. Bapak Ibu Saudara, demikian hal-hal yang boleh disampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Dan akhirnya saya akan membuka sosialisasi kita pada saat ini, dan sambil memohon tuntunan dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini kegiatan sosialisasi dialog peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama dengan tema peran pemerintah dan tokoh agama dalam mensukseskan pemilu presiden dan wakil presiden di Kota Tomohon secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.